Oh ya, kita belum bahas tentang konversinya ya. Untuk 1 rubel itu berapa rupiah sih sebenarnya? Kalau di sini kan untuk yang pendapatan paling tinggi kan ada di kolom tax nih. Di sini ada yang 1,5, ada 1 sampai ada yang 2 rubel. Oke, kita coba cari nih di sini. Kira-kira berapa sih untuk 1 rubelnya? Berapa rupiah? Ya, halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel, masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, mungkin dari teman-teman semua yang nonton video ini pengen banget caranya menghasilkan uang dari internet. Gimana sih rasanya punya penghasilan dari internet? Nah, ya memang teman-teman, berpenghasilan dari internet itu cukup asik karena kita kerja di dunia digital tanpa kelihatan tetangga, tanpa kelihatan teman-teman gitu ya, tanpa kita harus ke kantor. Itu kita bisa menghasilkan uang dari internet. Pasti rasanya beda lah daripada kita kerja fisik atau yang kelihatan mata gitu ya. Tapi mungkin sebagian besar dari kalian juga memiliki problem yang disandingkan dengan hal tersebut, yang membuat kalian itu berputus asa, yang membuat kalian itu nggak semangat lagi nih untuk belajar gimana caranya untuk punya uang atau berpenghasilan di internet. Nah, kalian cocok nih nonton video ini. Mungkin kalian harus nyobain website ataupun platform yang akan kita bahas di video kali ini. Namanya adalah Bucks Money, teman-teman. Jadi Bucks Money ini adalah website yang berasal dari Rusia yang berbasis Microtas atau Microtas atau Microjob, yang dimana website yang berbasis Microtas atau Microjob itu sebuah website yang di dalamnya banyak banget project-project yang bisa kita kerjain, dan projectnya atau tugasnya itu cukup mudah teman-teman, dan ini sangat sesuai, sangat cocok buat teman-teman yang pengen punya penghasilan dari internet tapi belum punya skill yang mumpuni. Ya mungkin dari teman-teman di sini udah banyak lah ya yang punya skill yang cukup bagus, yang cukup tinggi, expert di bidangnya masing-masing. Tapi kan nggak menutup kemungkinan bahwa ada teman-teman kita yang nonton video ini di luar sana juga yang masih awam, masih pemula. Ya wajar lah karena masih pemula dan belum banyak pengalaman di bidang ini. Ya cocok nih nonton video ini, kita bahas bareng-bareng ya. Daripada kalian bingung, daripada kalian berandai-andai yang nggak pasti, kalian tonton video ini sampai selesai, step by stepnya kalian perhatikan agar kalian mengetahuinya, biar kalian maksud. Dan langsung aja kita bahas ke aplikasinya. Ya oke teman-teman, ini adalah tampilan utama atau first page atau landing page dari Bucks Money. Jadi buat teman-teman yang mau langsung daftar, bisa kalian langsung daftar di button yang ada di sini, registration, untuk bisa kita mengakses Bucks Money ini secara keseluruhan, secara luas gitu ya. Jadi langsung aja kita klik yang registrasi yang ada di sini nih teman-teman. Kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, maka kita akan diarahkan tampilan seperti ini. Nah, by the way, di sini ya, ketika kalian masuk ke Bucks Money ini, awal-awalnya itu masih dalam bahasa Rusia, teman-teman. Mungkin kalian pasti nggak maksud. Jadi setelah masuk ke tampilan Bucks Money atau landing page-nya, kalian bisa langsung pilih di sini. Biasanya itu ada pilihan bahasa di sini. Langsung aja kalian pilih yang English atau bahasa Inggris, dan maka tampilannya akan seperti ini yang bisa kita pahami. Oke, kemudian di sini untuk registrasi, di sini kita disuruh untuk mengisi nama lengkap kita, kemudian email, kemudian diikuti oleh password. Kemudian di bawahnya ini kita disuruh untuk validasi bahwa kita bukan robot seperti biasa ya. Kemudian langsung aja kita klik registrasi atau register. Atau kalau misalnya kalian mau yang lebih mudah, lebih simple, di sini kalian langsung bisa klik yang login with Google, dan bisa kalian kaitkan akun Google mana yang mau kalian sambungkan ke Bucks Money ini, teman-teman. Oke, langsung aja kita praktekkan untuk yang login with Google. Oke, kita klik di sini. Maka otomatis di sini akan dikasih opsi atau pilihan mau pilih akun yang mana. Kebetulan di sini akun saya cuma satu, jadi langsung aja kita pilih akun yang ini, teman-teman. Oke, jadi untuk pendaftaran secara akun email itu sudah selesai atau akun Google ya. Kemudian di sini akan ditanya nih, thank you for signing up. Jadi di sini kita ditanya, kita itu sebagai advertiser atau sebagai user. Karena kita di sini enggak sebagai pengiklan ataupun memasang iklan di sini atau sebagai advertiser, tapi kita adalah sebagai user yang akan menonton iklannya. Jadi di sini ada dua opsional atau dua kategori ketika kita mau mendaftar akan akun di sini. Jadi kita pilih salah satu, karena kita sebagai user atau sebagai penonton. Langsung aja kita klik yang ini nih, teman-teman. Oke, otomatis kita akan
akan diarahkan ke tampilan user seperti ini ya teman-teman. Dan di sini kalau nggak salah ini bahasa apa nih? Oh, udah bahasa Inggris ya. Oke, kita coba lihat email ya teman-teman, karena biasanya ada verifikasi email nih. Oh ini nih ada Bugs Money ya. Kita klik, mungkin ini ya verifikasi email ya, karena kita nggak terlalu menguasai. Oke, kita ke dashboard. Oke, ini adalah tampilannya teman-teman. Ini adalah tampilan utama ketika kita udah berhasil membuat akun sebagai akun user ataupun yang nonton iklannya. Jadi bisa kita lihat di sini, ini ada akun balance kita masih 0,00. Kemudian ini ada dashboard, task, surfing, YouTube, referrals, payout, contest, news, dan lain sebagainya. Kalau misal kita scroll ke bawah, ini banyak sekali layout-layout yang ada di bawahnya akan kita bahas nantinya. Nah oke, barusan kita udah berhasil membuat akun di Bugs Money ini dan kita udah berada di tampilan yang benar. Di sini adalah tampilannya user, karena di sini kan ada dua tampilan nih, ada user, ada advertiser. Karena di sini kita tujuannya itu mau mendapatkan uang atau yang nonton iklannya atau yang apa ya, yang mengerjakan tugasnya. Jadi di sini kita jadi user aja. Kemudian kalau tampilannya udah kayak gini, kita udah bisa langsung nih ngerjain tugas-tugas yang ada di Bugs Money ini. Di sini tugasnya sendiri ada task, kemudian ada surfing, kemudian ada YouTube. Nah dari ketiga tugas ini itu berbeda-beda ya, ada prosedurnya masing-masing. Kita bahas terlebih dahulu yang task teman-teman. Oke, untuk yang task ini kita di sini ditugaskan untuk mengerjakan beberapa tugas yang ada di dalamnya. Nah ini bedanya dengan surfing dan YouTube. Kalau task ini kita langsung berhubungan dengan penyedia projectnya. Jadi untuk cross checknya itu belum by system. Jadi harus dicek manual, harus ada approve langsung dari mereka. Jadi ya untuk mendapatkan sekian rubel itu harus menunggu beberapa waktu ke depan atau beberapa hari bahkan ya. Jadi itu nggak instan. Nah kalau untuk yang surfing ini kita disuruh hanya membuka sebuah website ataupun platform ya. Nah ketika kita membuka website ataupun platform itu, kita udah kedeteksi buka, langsung kita mendapatkan bayaran sebesar 0,03 rubel. Dan ketika kita udah mengerjakan tugasnya secara by system, itu langsung sekian rubel ini langsung masuk ke akun balance kita. Jadi nggak usah nunggu approve ataupun cross check terlebih dahulu. Jadi instan lah bisa dibilangnya. Cuman ya nggak sebesar upah yang ada di tax ini teman-teman. Jadi beda ya. Nah kemudian di YouTube ini itu sama kayak yang surfing. Tugas kita adalah nonton video. Nah bedanya itu nonton video. Kalau di surfing kan kita melihat sebuah website. Kalau di YouTube kita menonton video selama 10 detik. Nah kita mendapatkan bayaran sekian rubel, 0,1 rubel ini dalam waktu 10 detik, maka otomatis angka yang di sini akan masuk ke akun balance kita secara by system. Jadi itu bedanya teman-teman. Kalau untuk taksi itu harus ada cross check manual dari orangnya. Kemudian kalau surfing itu udah by system, YouTube by system. Tapi bedanya surfing dan YouTube ini, apa yang kita buka itu beda. Yang ini website, yang ini video gitu ya teman-teman. Dan untuk yang YouTube ini dalam satu harinya itu ada sekian video nih teman-teman. Dan kalau untuk yang YouTube dalam satu harinya itu 600 video yang bisa kita kerjain. Jadi setelah 600 video itu dalam satu hari kita nggak bisa nonton video lagi. Jadi kita udah dibatasin sekian. Jadi ada limitasinya. Kemudian kalau yang satunya surfing ini saya belum tahu sih untuk batasnya itu berapa. Tapi selagi kalian masih bisa buka ininya, visitnya masih bisa diarahkan ke sebuah website, berarti kalian masih bisa ngerjain gitu aja ya. Kemudian yang task ini kalian bisa ngerjain berapapun yang kalian mau, tapi ya itu kita harus waiting ya. Kita harus menunggu, kita harus menunggu orangnya itu melakukan cross check ke tugas yang kita kerjain, dan kita harus sabar menunggu beberapa lama atau beberapa waktu ke depan atau bahkan beberapa hari teman-teman. Itu nggak pasti. Oke, langsung aja kita praktekin untuk salah satunya. Di sini masih bahasa Rusia ya teman-teman. Oke, misal let's say di sini kita pakai yang ini kategori YouTube. Nah otomatis kan di sini untuk tugasnya langsung difilter berdasarkan kategori yang barusan kita checklist di sini. Anggaplah ini tulisannya YouTube gitu ya teman-teman, karena kita juga nggak maksud ini untuk bahasanya
kita kurang ngerti di sini, misal kita pilih yang ini nih teman-teman, kita langsung klik aja tagsnya. Oh ini nih ada bahasa Inggrisnya. Oke, jadi di sini tugas kita adalah like after watching, atau kita nonton dulu baru like videonya. Kemudian di sini ada instruksi atau deskripsinya apa yang harus kita kerjakan di sini. Di sini kita suruh buka YouTube, kemudian di sini kita kita ini aja ya. Kita Google Translate dulu, kita buka Google Translate. Apa yang harus kita lakukan? Ketik YouTube ke pencarian Google, kemudian dalam pencarian YouTube masukkan query penghasilan di internet, temukan video dengan gambar. Kita harus masuk ke sini, kemudian klik perhatiin jauh video, tonton video selama 45 detik, like, kemudian di subscribe, kemudian tinggalkan komentar. Sesimpel itu teman-teman. Kita ditugaskan untuk masuk ke sini. Coba kita klik startnya ya. Jadi kita disuruh cari gambar yang ini teman-teman, thumbnailnya video dengan thumbnail yang ini. Kemudian ada nama channelnya nggak nih? Nggak ada teman-teman, ternyata kita random gitu suruh nyari video tanpa nama channel. Oke, jadi simpelnya kayak gini aja teman-teman. Kalian cari YouTube-nya orang ini, kemudian kita tonton videonya selama 45 detik, kemudian kita like videonya, kemudian kita subscribe ke channelnya. Kemudian kalau udah, kita screenshot untuk buktinya. Nah, kemudian kita masukin ke sini nih teman-teman. Kita tuliskan keterangannya, misal kita sudah berhasil menyelesaikan tugas yang Anda berikan dalam bahasa Inggris ya, atau bahasa Inggris saja karena bahasa internasional. Kemudian di sini kalian tambahkan ada screenshotnya yang barusan kita screenshot, kemudian langsung klik submit yang ada di sini teman-teman, gitu ya. Jadi untuk simpelnya itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah berhasil mengerjakan dan di cross check selama, di sini ada waktunya nih biasanya. Nah ini ada waktunya sekitar 56 menit cross check. Jadi cukup cepat ya, karena ada beberapa tugas yang ada sampai beberapa hari gitu kalau nggak salah. Jadi ini cukup cepat. Ya oke teman-teman, di sini kita coba surfing ya. Kita coba yang surfing ini. Oke, seperti yang udah saya jelaskan tadi, di sini untuk surfing, di sini kita cukup klik visit. Kemudian kita otomatis kan akan diarahkan ke tampilan ini nih, websitenya nih. Nunggu biru-biru ini sampai selesai. Kita tunggu sebentar. Oke, ini udah belum ya? Udah kayaknya. Kita refresh di sini. Oh belum ternyata guys. Oke, kita ulangin lagi ya di sini. Kita coba langsung visit ke websitenya selama 40 detik ya, barusan itu 45 detik. Oke, kita tunggu sampai 45 detik. Jadi kita acuannya ini nih teman-teman, garis biru yang jalan ada di bawah ini sampai selesai ke sini. Kalau misalnya udah selesai, kita coba refresh lagi ya. Jadi bedanya kalau kita ngerjain yang surfing atau nonton YouTube itu, kita nggak perlu nunggu approve dari penyedia projectnya teman-teman. Jadi lebih cepat, lebih instan. Tapi ya untuk penghasilannya nggak sebesar kayak ini, kayak yang tax itu. Nah kemudian di akhir ini ada disuruh verifikasi nih teman-teman. Kita disuruh verifikasi apa ini? Go through verification, apa itu? Oke, berhasil teman-teman. Kita coba. Nih teman-teman, langsung ya nambah ya, untuk akun balance kita nambah. Jadi untuk simpelnya surfing itu kayak gitu teman-teman. Kita tinggal klik visit, kemudian kita tunggu selama waktu yang di sini yang ditentukan, kemudian kita verifikasi di akhir, kemudian kita melakukan verifikasi setelah menonton websitenya, dan otomatis akun balance kita itu masuk ke sini teman-teman. Akun balance kita nambah sesuai dengan angka yang dicantumkan di sini gitu ya. Simpelnya seperti itu. Oke, kita geser ke YouTube nih teman-teman. Kita coba ya. Di sini kita disuruh melihat video selama 10 detikan. Oke, kita coba view di sini. Karena ini terlalu lama, jadi hanya contoh aja ya buat nyontohin kalian. Jadi kalau ini udah selesai, maka otomatis akun balance kita nambah sesuai angka yang ada di sini nih teman-teman, sesuai yang dijanjiin dari projectnya. Jadi simpelnya seperti itu. Kalau kita refresh ini nggak nambah karena tadi kan kita belum selesai tuh nontonnya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi apa yang kita dapatkan dari Bugs Money ini sumbernya ada 3, yaitu tax, kemudian ada surfing, kemudian ada YouTube. Oh ya, kita belum bahas tentang konversinya ya. Untuk 1 rubel itu berapa rupiah sih sebenarnya? Kalau di sini kan untuk yang pendapatan paling tinggi kan ada di kolom tax nih. Di sini ada yang 1,5, ada 1 sampai ada yang 2 rubel. Oke, kita coba cari nih di sini. Kira-kira berapa sih untuk 1 rubelnya?
berapa rupiah. Oke, ini ada. Nah, untuk 1 rubelnya itu 158 rupiah, itu per tanggal 6 Agustus 2023. Oke, kita balik ke websitenya. Jadi dalam satu hari anggaplah kalian bisa nonton YouTube 600 kali. Itu maksimalnya ya. Untuk maksimal dalam satu harinya kan 600, anggaplah kalian bisa menyelesaikan itu semua. Jadi tinggal kita kalikan aja 600 dikali 0,01. Hasilnya adalah 6 rubel. Kalau misalnya kita rupiahkan di sini untuk 6 rubel itu sekitar 948 rupiah, teman-teman. Itu untuk YouTube-nya aja. Kalau misalnya ditambah lagi dengan surfing, anggaplah di sini 0,02 ya, 0,02. Jadi anggaplah di sini samain aja ya, 600 website yang bisa kalian kerjain, berarti 6 dikali 0,02 hasilnya adalah 12 rubel. Kalau kita di 1800 ditambah 900 tadi sekitar 2700 sekian. Habis itu di kolom task kalian di sini bisa mengerjakan anggaplah seharinya 30 aja. 30. Anggaplah kalian ngerjainnya di sini 1 rubel semua. Berarti kan 30 tugas dikali 1 rubel. Ya, anggaplah di sini kalian bisa mengumpulkan 30 rubel ya. Untuk 30 rubel itu kita tinggal masukin aja nilainya di sini. 30 rubel sekitar 4.741. Anggaplah kita bulatkan jadi 5.000 ya. Untuk tugas taksnya 5.000, untuk ininya tadi ini surfing tambah YouTube itu sekitar 2.700. Ya, sekitar 7.700 ya. Anggaplah 8.000 lah dalam satu hari. Jadi dalam satu hari kalian bisa menghasilkan 8.000 rupiah dari Bucks Money ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tentang gimana caranya sih untuk mencairkan pendapatan kita dari Bucks Money ini. Kalau misalnya di akun balance kita ini kira-kira udah banyak nih untuk angkanya. Nah, jadi caranya itu cukup mudah, teman-teman. Di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom payouts yang ada di sini. Kemudian di sini ada 6 metode pembayaran, ada Payeer, kemudian ada Ten Money, ada Advance Cash, kemudian ada Kiwi, ada MO6 dan ada Tron TRX. Nah, di masing-masing metode pembayaran ini, pembayaran ini itu ada batas minimumnya masing-masingnya. Itu untuk Payeer itu 50 rubel, untuk Ten Money ini ada 1000 rubel, dan Advance Cash 30 rubel dan lain sebagainya bisa kalian baca di sini ya. Kemudian di sini kalau misalnya kalian mau pilih salah satu, let's say di sini Tron TRX. Kemudian di sini kalian tinggal klik yang specify the wallet di sini, maka otomatis di sini kalian disuruh untuk ngisi akun wallet yang di Tron TRX ini. Misal kalian mau pakai yang Indodax bisa ya, kalian tinggal salin walletnya, kemudian kalian tinggal paste aja di sini, kemudian klik yang tombol yang ada di sini, teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke menu payoutnya. Nah, di sini kan untuk batas minimal pembayarannya itu 50 rubel. Nah, di sini kalau misalnya akun balance kita itu udah ada 50 rubel, kalian bisa langsung tarik di sini untuk batas minimumnya 50 rubel. Kalau misalnya udah, kalian tinggal klik yang I'm not a robot, kemudian langsung kita klik yang send request ini, teman-teman. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi udah kita jelaskan ya gimana caranya untuk mendapatkan uangnya, gimana caranya untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan sampai gimana caranya untuk menarik uang yang sudah kita hasilkan dari tugas-tugas yang kita kerjakan. Jadi udah lengkap ya, teman-teman. Jadi mungkin itu aja nih video yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman di sini ada yang udah pernah nyoba aplikasi ataupun platform ini, silahkan kalian komentar di kolom komentar dan kalian share juga pengalaman kalian di situ ya. Dan buat teman-teman yang merasa video ini itu bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman yang lainnya biar kita sama-sama bisa, biar kita sama-sama tahu nih ternyata Bucks Money dari Rusia pun kita bisa cairkan uang, bisa hasilkan uang di situ. Jadi kalau misal kita pikir ya agak sedikit agak rumit lah ya kalau misalnya pandangan dari orang awam, dari ngerjain tugasnya, kemudian kita kirim buktinya segala macam, kemudian untuk penarikannya ada batas minimalnya. Tapi ya itulah faktanya, teman-teman. Jadi kita rajin-rajin aja mengerjakan tugas, karena untuk website ataupun platform yang berbasis microtask atau microjobs itu dari namanya aja udah kelihatan ya, micro berarti kan kecil ya, untuk bayarannya kecil. Jadi kita mainin kuantitasnya aja, kita mainin banyaknya tugas yang kita kerjakan, dan semakin banyak akun balance yang kita punya di sini,
Jadi semakin banyak juga pendapatan yang bisa kita dapatkan. Jadi buat kalian yang nonton video ini, jangan jadikan ini sebagai penghasilan utama, tapi sebagai sedikit wawasan kalau kita di internet juga bisa ngasilin uang. Jadi nggak cuma ngabisin uang, tapi ada juga sisi yang bisa kita hasilkan dari internet. Jadi gitu ya teman-teman, tetap kita kerja kok, tetap kita menghasilkan uang dari luar, dari kerja nyata, dari kantor misal let's say, atau usaha, tapi kita juga punya wawasan nih, ternyata di internet juga bisa menghasilkan uang. Jadi seperti itu kesimpulannya. Oke, mungkin itu aja teman-teman video yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.